tadi juga Anda sempat mention soal sektor fintech ini yang masih menjadi favorit, tapi kita lihat sebenarnya sudah cukup banyak startup-startup fintech yang ada di luar sana begitu. Lalu fintech seperti apa yang mungkin masih berpotensi besar untuk mendapatkan pembiayaan dari modal Ventura? Sebenarnya pemainnya itu lagi ya, nggak terlalu banyak pemain baru karena mereka juga sudah besar, makanya jumlahnya juga lumayan mendominasi simply karena mereka base-nya sudah besar. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak, isu yang melanda sektor fintech secara spesifik, dan kita ngelihat banyak sekali mulai melakukan perbaikan-perbaikan, mulai governance yang mulai diperbaiki, mulai apalagi soal isu, accountability dan segala macam, itu sudah mulai ada perbaikan dan kita ngelihat beberapa pemain-pemain besar yang tadinya bermasalah pun juga sudah mulai kelihatan titik terang bahwa mereka sudah berbenah diri dan sudah mendapat kembali kepercayaan dari investor. Jadi sektor ini memang highly regulated, jadi aku rasa bersama dengan regulator juga akan masih terus berkembang, dan salah satu PR-nya Indonesia memang masih banyak sekali porsi dari populasi Indonesia yang belum bankable, dan belum terkena inklusi keuangan ya. Jadi memang PR-nya masih banyak, dan ini aku rasa bukan cuma isu komersil tapi juga isu kemasyarakatan juga. Kita mesti include atau memberikan financial inclusion kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi banyak shareholder yang pastinya akan terus berinvestasi di sektor ini. Baik, itu tadi sektor-sektor yang menjadi favorit modal Ventura. Bagaimana dengan sektor-sektor yang ditinggalkan? Mungkin boleh di-spill sektor apa saja yang mungkin sedikit dihindari oleh modal Ventura di tahun ini? Mungkin sektor-sektor yang memang relatively besar pengeluarannya atau expensesnya untuk customer acquisition ya, terutama sektor-sektor yang highly competitive. Kita bisa lihat beberapa company-company yang mungkin dari sektor e-commerce yang sekarang benar-benar harus rebutan customer dengan cara promo sana promo sini, subsidi sana subsidi sini. Model bisnis itu harus berubah, dan memang sudah terlihat beberapa pemain lokal yang lumayan besar yang sudah mulai berbenah diri dengan mengurangi promo dan menggunakan cara yang lebih sustainable dan lebih organik dalam melakukan customer acquisition. Dan ini pastinya juga akan menjadi angin segar juga buat para investor yang pastinya juga tidak pengen capital yang dia deploy itu habis hanya untuk customer acquisition atau untuk quote unquote bakar duit tadi. Baik, kita tahu teknologi berbasis AI ini semakin diminati oleh pasar. Bagaimana di industri startup sendiri? Apakah modal Ventura juga melihat teknologi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan? Absolutely, kita ngeliat banyak sekali startup-startup di bidang AI. Tapi mungkin just to be clear bahwa ketika kita ngomongin startup-startup AI di Indonesia, bukan startup-startup yang sifatnya deep technology yang mengembangkan LLM-nya sendiri atau infrastruktur dari AI, tapi lebih ke application layer atau service layer. Jadi mereka menggunakan API-API yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Google punya AI platform atau Open AI dan segala macam. Jadi company-company seperti ini memang lebih fokus ke arah sektoral dan sifatnya lebih aplikatif gitu ya. Jadi misalnya bikin chatbot untuk untuk industri kesehatan misalnya atau industri retail dan segala macam. Dan ini memang kita ngeliat banyak sekali banyak company-company baru. Tapi kalau dari sisi investor sendiri belum kelihatan terlalu banyak, karena aku rasa juga masih banyak yang meraba-raba value chain dari AI di Indonesia ini seperti apa, dan kita memang belum punya satu company AI di Indonesia yang menjadi poster boy-nya gitu ya, yang bahwa ini yang bisa kita tiru gitu in a way, the Gojek atau the efficiency of AI itu belum kelihatan. Jadi semuanya masih meraba-raba bisnis model yang akan sukses ini seperti apa. Baik, melihat pertumbuhan teknologi AI di dalam negeri, Amvensindo menilai seperti apa nantinya arah kompetisi startup di Indonesia? AI itu is a one way door ya, maksudnya ketika kita udah mulai adopsi AI kita tidak akan balik lagi ke cara-cara yang sebelumnya, dan ini aku rasa udah keniscayaan kita nggak akan balik lagi ke era-era sebelum AI, sama kayak sekarang kita nggak akan lagi balik ke era-era sebelum belanja online atau ojek online gitu. Kita udah terbiasa dengan food delivery, dengan e-commerce, kita nggak akan balik lagi ke era yang sebelumnya, meskipun itu akan berdampingan juga, tapi akan terus bertumbuh. AI akan jadi hal yang sama juga. Dalam 5 tahun ke depan semua orang akan pakai AI, semua startup akan pakai AI, semua corporate akan pakai AI. Cuman mungkin adopsinya udah kayak kita mungkin
20 tahun lalu seperti website gitu ya. Orang keren dulu 20 tahun lalu orang punya website, tapi sekarang orang udah nggak bertanya-tanya punya website atau nggak. Asumsinya itu udah pasti punya website. So same dalam waktu 15 sampai 20 tahun semua orang akan udah AI itu udah akan jadi bagian yang tidak dipisahkan, dan memang perangnya, quote-unquote perangnya akan dimulai dari sekarang, terutama buat memenangkan market share di Indonesia. Is a very long term game, long term battle yang pastinya juga akan jadi capital intensive. Tapi Indonesia jadi salah satu market yang memang luar biasa besar dan potensial untuk market AI secara spesifik. Kelihatan dari semua pemain AI yang mampir ke Indonesia dalam 1 tahun terakhir, semua all the big players, semua giant, semua raksasanya datang ke Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka punya komitmen yang kencang juga untuk konsumen AI di Indonesia. Kebiasaan lama apa yang menurut Anda akan menjadi urutan pertama daftar yang akan ditinggalkan seiring dengan majunya teknologi AI ini? Content creation is one thing ya. Selama ini mungkin content creation atau profesi, dan nantinya juga akan ada beberapa profesi yang akan ditinggalkan gitu ya. Unfortunately itu bitter truthnya, faktanya akan seperti itu. Akan ada beberapa profesi juga yang akan ditinggalkan gara-gara AI. Tapi juga AI akan membuka lapangan kerja yang baru dan akan membuka potensi yang baru juga. AI itu secara esensinya adalah dia akan mengotomasi pekerjaan, tapi bukan menggantikan pekerja. Ya, jadi ini of course kita juga mesti melihat ini sebagai dengan lebih bijaksana, dan pasti juga akan introspeksi juga apakah pekerjaan saya bisa dibantu dengan AI atau bahkan digantikan dengan AI. Of course ini perdebatan dan diskursus yang memang secara global sedang dibicarakan soal etiknya AI dan dampaknya ke workforce. Tapi behavior orang Indonesia masih sangat muda, jadi adopsi AI pasti cepat sekali. Salah satunya tadi ya content creation, seperti itu salah satunya. Orang nggak akan create konten seperti dulu yang butuh berjam-jam atau berhari-hari. Mungkin sekarang dalam beberapa detik aja sudah bisa create konten yang pastinya juga jauh lebih mudah dan lebih gampang. Dan Indonesia salah satu negara dengan content creation habit yang paling gede di dunia, pastinya akan terpengaruh juga secara industri juga.